Doa apa yang harus kita panjatkan di tanah suci agar Indonesia baik-baik saja? Minta ridho dulu apa minta surga? Ridho. Kenapa? Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho pasti dapat. Ya Abdus Samad, kalau sampai darah kakimu menetes, kuhancurkan haters-hatersmu itu. Ada rumah mewah, tidak ada polisi yang jaga, rumah itu siap untuk diambil barang-barangnya, termasuk patung Iron Man. Baru 1 rakaat sudah mau nangis, kena usir polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulang pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini kedinginan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah selesai umroh? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaat dari Muhammad. Ini yang di atas ini ustaz-ustaz kita semua, tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doakan semua bukan pemimpin kita sehat walafiat, panjang umur, supaya kita dapat berkah ilmunya insyaallah. Amin ya rabbal. Pagi ini yang mau kita bahas 3. Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga ridho. Bisa diulang? Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga ridho. Kalau bisa ulang itu berarti belajarnya sudah selesai. Nah, kalau nggak bisa ulang dia masih fokus. Pas ditanya apa tadi? Hena. Yang pertama adalah sabar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah bahwa istrimu Hajar dengan anakmu Ismail tinggalkan dia di lembah fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, tidak ada air, tidak ada tanaman di sana. Dan ketika Hajar dengan anaknya berada di tempat itu, apa namanya? Sabar. Sabar pisah dengan suami, sabar meninggalkan kampung halaman, sabar tidak ada air. Itu namanya sabar. Lalu kemudian naik dia ke atas bukit Sofa, tidak ada air. Kita kemarin waktu naik ke atas bukit Sofa ada air? Kalau airnya di bawah. Naik ke atas bukit, mohon maaf ya Ustaz, lewat-lewat di depan di Nono. Naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Berusaha untuk lari ke Sofa, ke Marwah, tidak ada air. Itu yang di antara 3 tadi apa namanya? Sabar, sabar. Ini yang gak sabar. Naik ke Sofa, naik ke Marwah, tidak ada air. Itu namanya sabar. Setelah berusaha, Hajar itu istri Nabi, suaminya namanya Ibrahim alaihissalam
nabi. Anaknya yang lahir Ismail juga nabi, tapi dia tidak ngangkat tangan berdoa minta, enggak. Dia naik ke atas bukit Safa, dia naik ke atas bukit Marwah 500 meter, berusaha dengan sekuat tenaga. Itu namanya sabar. Setelah berusaha ternyata tidak dapat apa-apa, menghadapi anak yang menangis panas terik jauh dari kampung halaman, suami jauh, air kering, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu apa namanya? Ridho. Karena setelah berusaha nggak bisa buat apa-apa lagi, namanya ridho. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari telapak kaki Hajar yang lari-lari. Allah tidak kasih air bukan dari tumit perempuan yang kuat, tapi Allah mau kasih air dari tumit anak kaki kecil yang belum bisa jalan. Akhirnya tumit itu menggeser-geser pasir dan memancarlah air. Itu namanya Zam-zam. Lalu kemudian Hajar mengatakan Zam-zam, Zam-zam. Zam-zam artinya berkumpul, berkumpullah air itu. Tapi jangan gara-gara ini nanti ketua rombongan pas mau pengumuman Zam-zam, Zam-zam. Berkumpullah air. Lalu kemudian mendapatkan air yang segar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Air pun diminum, diperoleh atas izin Allah. Itu namanya syukur. Syukur. Yang selamat, yang paling selamat yang diam, yang nggak jawab. Ya terserah Ustaz lah mau ngomong apa. Kira-kira bisa dipahami antara tiga tadi? Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga ridha. Kira-kira mana yang lebih tinggi antara sabar dengan syukur? Sabar. Ada syukur. Kalau syukur nunggu ada nikmatnya dulu. Anak gadis nunggu jodoh, itu namanya syukur. Orang suaminya belum kelihatan. Setelah suaminya datang baru syukur. Tapi nggak semua. Ada juga yang setelah suaminya datang malah sabar. Betul Bu? Betul katanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang suami pejabat, orang kaya, amin, pulang ke rumah bawa duit 1 koper, amin. Lalu suaminya ngomong ke istrinya, "Oh my angel, wahai malaikat penyelamatku, ini ada uang 1 koper, ini tadi uang sogok." Ada orang mau minta proyek dan ini ada uang sogok. Lalu ibu mengatakan, "Saya tidak mau menerima uang haram ini. Saya takut keluarga kita rusak, anak kita makan haram." Itu apa namanya? Halo? Itu apa namanya? Bodoh. Uang 1 koper isinya dolar semua, 5 miliar, nggak mau nerima. Itu namanya sabar. Itu sabar yang paling tinggi. Apa sabar yang paling tinggi? Mampu menahan diri dari perbuatan haram walaupun ada kesempatan. Orang kita ini kalau udah cerita sabar, sabar waktu miskin, sabar waktu sakit, sabar waktu bangkrut, sabar waktu ditangkap KPK. Bukan. Sabar yang paling tinggi adalah ketika ada kesempatan buat dosa, tapi orangnya tidak mau buat dosa. Itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Ada seorang bapak-bapak berdiri di depan Zamzam Tower, menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Masjidil Haram. Tiba-tiba lewat satu rombongan anak gadis yang cantik-cantik, dan si bapak ini menundukkan kepalanya. Itu apa namanya? Oke, kalau ibu takut menjawab, sekarang saya nanya ke bapak-bapak. Ada seorang bapak-bapak berdiri di Zamzam Tower, lagi melihat ke arah Masjidil Haram. Tiba-tiba sekelompok anak gadis lewat dan si bapak menundukkan pandangannya. Apa namanya, Pak? Itu namanya takut istri. Karena istrinya ada di sebelah. Itu namanya sabar. Padahal matanya sehat. Kalau dia mau dia lihat, tapi dia menundukkan pandangan. Itu namanya sabar, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Jam menunjukkan jam 12 siang. Melihat TV, cuaca Saudi Arabia hari ini 41 derajat Celcius. 41 itu panas atau panas? Ini cuaca sekarang ini 2, antara panas dan panas sekali. Jam 12 siang 41 derajat Celcius. Dia berjalan dari hotel ke masjid hanya mau sholat berjamaah. Itu namanya apa? Itu namanya sabar dalam ketaatan. Jadi kalau begitu sabar itu berapa? Sabar yang pertama yang paling tinggi, sabar ketika bisa menahan diri melakukan dosa padahal kesempatan ada. Sabar yang level 2, sabar melaksanakan ibadah. Bangun jam 2 malam, jalan kaki ke Masjidil Haram,
baru 1 rakaat sudah mau nangis, kena usir polisi. Haji. Ada yang mengalami? Langsung angkat tangan. Kesabaran ibu, kesabaran bapak dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sabar yang level bawah, sabar yang level paling bawah, sabar karena sakit. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah derajatnya, diangkat Allah penyakitnya. Ada yang usahanya bangkrut, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya. Jadi kalau begitu sabar itu berapa levelnya, Bu? 3. Sabar yang pertama, sabar ketika ada kesempatan buat dosa, maksiat, tapi dia tetap sabar. Ada rumah mewah, tidak ada polisi yang jaga, rumah itu siap untuk diambil barang-barangnya, termasuk patung Iron Man. Dan ibu tidak mau masuk ke dalam, ibu hanya melihat saja. Itu apa namanya? Itu sabar yang paling tinggi. Ada kesempatan, rumah nggak ada yang jaga, tapi kemudian ada yang satu, saya nggak mau ngambil patung, saya nggak mau ngambil tas Hermes, saya nggak mau apa, saya cuman mau mandi di kolam renang aja. Jadi sabar itu ada 3. Sabar yang paling tinggi, doakan supaya Ustadz Somad bisa menahan diri dari maksiat walaupun ada kesempatan. Itu Ustadz Somad itu nggak pernah korupsi, Ustadz Somad itu nggak pernah makan haram, karena nggak ada kesempatan. Betul? Betul katanya. Astagfirullah. Ibu jangan ngomong begitu. Ada umi saya. Mudah-mudahan kita mau ada kesempatan, mau nggak ada kesempatan, kita tetap sabar karena Allah. Yang pertama sabar sampai di Makkah, lalu kemudian bisa ke Masjidil Haram, bisa tawaf, bisa sa'i, selesai tahallul, lalu kemudian kita merasa tenang dan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Kalau sabar itu menahan, kalau syukur itu memperlihatkan. Kalau sabar nahan, kalau syukur memperlihatkan. Oh, jadi kalau gitu tetangga saya itu syukur Pak Ustadz. Kenapa gitu? Cincinnya diperlihatkan, gelangnya diperlihatkan. Ini Ustadz nih kayaknya nyindir saya. Kunci dengar tausiah Ustadz Somad 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah yang tersinggung pulang ninggal. Bukan karena ajalnya udah sampai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur dengan lisan, zikir. Zikir. Ibu zikirnya apa, Bu? Saya zikirnya sholawat Pak Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak zikirnya apa, Pak? Zikir saya istighfar Pak Ustadz. Asal ngelihat istri saya, astagfirullahaladzim.
Ibu zikirnya apa bu? Saya zikirnya Pak Ustadz tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti malam Ustadz Somad umroh yang kedua jam 9. Kenapa enggak jam 9 pagi? Takut kering. Jadi malam biar supaya. Jadi yang mau umroh kedua nanti malam kita jalan jam 9. Amin. Saya nggak bisa ngelihat bacaannya Pak Ustadz. Nggak usah dilihat bacaan putaran 1, putaran 2. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada kawan di sebelah yang ngajak-ngajak ngobrol, iku kok ireng banget ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sholat ada bacaan rukun, kalau nggak dibaca sholatnya nggak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau umrah hanya pada niatnya saja, labbaik Allahumma umrah, cukup. Yang lain nggak ada baca apa-apa, tawafnya nggak baca, sa'inya nggak baca, tahallulnya nggak baca, sah. Umrah apa namanya? Umrah diam. Ya paling enggak bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya syukur dengan lisan. Syukur dengan mata. Syukur dengan mata lihat Al-Qur'an. Syukur dengan mata ngelihat Ka'bah, lihat Ka'bah berlama-lama. Syukur dengan telinga mendengarkan murattal, baca Quran, mendengarkan nasihat. Syukur dengan harta 7, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, dan termasuklah syukur yang paling lengkap, syukur dengan nyawa, perang jihad fisabilillah. Syukur dengan, tapi ada satu ibadah. Kalau sholat itu syukur dengan badan, tegak, ruku, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Tapi ada ibadah, ada syukur dengan lisannya, ada syukur dengan matanya, ada syukur dengan badannya, ada syukur dengan uangnya, ada syukur dengan keringatnya. Ibadah itu namanya ibadah umrah. Saya tahu ibu bapak suaranya nggak kuat karena takut salah jawab. Masa iya Pak Ustadz ibadah umrah itu semuanya syukur? Ya, saat ibadah umrah lisannya bersyukur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saat umrah matanya bersyukur, matanya ngelihat Ka'bah. Saat umrah telinganya bersyukur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Telinganya bersyukur, matanya bersyukur, badannya, kakinya bersyukur. Tawafnya 7 putaran. Ada yang 5? Sa'inya 7. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Safa, Marwah, Marwah, Safa. Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah. Uangnya keluar, maka syukur yang paling tinggi adalah syukur umrah. Di atas umrah adalah syukur haji. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita sampai hari kiamat bisa melaksanakan haji. Nah, syukur sabar.
Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, luar biasa. Hidup kita ini dua. In asobat darra, datang yang tidak menyenangkan, susah hati, gundah gulana, sabar. Datang yang menyenangkan, hari ini menyenangkan, melihat di atas ada bunga merah, hijau, kuning, melihat ke bawah juga bunga-bunganya sama, ada hijau, ada merah, ada kuning. Ini kebanyakan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jadi kalau gitu yang masuk surga itu nanti banyak-banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang masuk neraka? Laki-laki. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Udah, sabar sudah, syukur sudah. Yang terakhir adalah ridho. Apa itu ridho? Ini ridho yang paling tinggi. Ketika kita sudah sampai ke rukun Yamani, dari rukun Yamani ke pojok Hajar Aswad, doanya berbeda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka. Kayaknya ruhnya udah pulang semua. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho dulu apa minta surga? Ridho. Kenapa? Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho pasti dapat. Semoga kita semua dapat ridho. Pas saya bilang semoga semua dapat ridho, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu yang diam aja. Pas ditanya, ibu kok diam? Saya sudah dapat ridho. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Apa itu ridho? Ini ridho yang paling tinggi. Sabar, syukur, ridho paling tinggi. Sururul qalbi bimururil qadha. Hati bahagia menerima takdir Allah. Inilah yang paling berat. Ketika Hajar ditinggal Nabi Ibrahim di kampung yang panas terik, tidak ada makanan, tidak ada air, supaya dia dididik Allah hanya bergantung kepada Allah. La ilaha. Kira-kira waktu itu Hajar itu hatinya bahagia atau susah? Susah. Waktu Nabi Ibrahim mau pulang ke Palestina, lalu kemudian Hajar menarik ujung jubah Nabi Ibrahim. Saya mau ngasih tahu, saya pakai celana di dalam. Hajar menarik ujung jubahnya. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab dengan satu kata, Naam. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Karena yang meninggalkan kami ini pencari rezeki, sedangkan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Yang meninggalkan kami pencari rezeki, yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Sekarang saya tanya, apakah waktu Ibrahim itu pergi, Hajar itu hatinya senang menerima takdir Allah atau murung? Ya nggak tahu. Kok nanya saya? Hajar sampai pada level ridho. Dia ridho menerima takdir Allah bahwa dia ditinggalkan di gurun panas yang kering kerontang. Buah keridhoannya itulah maka keluar air Zam-Zam. Orang di sana susah mencari kursi, kita kelebihan kursi di sini.
Itulah kalau orang ridho. Orang yang ridho dikasih Allah rezeki yang melimpah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu janji Allah. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak akan ingkar janji ya Allah. Mudah-mudahan doakan supaya yang ngomong, yang ceramah ini bukan sekedar bisa menggerakkan mulut, tapi bisa menerima takdir, ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Apa yang dibahas Ustadz Abdul Somad waktu kajian tabligh akbar di Makkah? 3. Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga ridho. Di antara yang 3 ini, Bu, mana yang paling berat menurut Ibu? Sabar. Oke. Misalnya saya sudah masuk Masjidil Haram, sudah masuk Masjidil Haram, lalu saya gelar sajadah. Pas gelar sajadah, saya diusir sama polisi. Roh, haji. Oh, pergi lagi ke satu tempat. Sampai di tempat itu diusir lagi. Datang polisi yang satu lagi. Haji. Dan ibu tidak marah, ibu tidak melawan. Itu namanya takut. Oh, sama polisi. Ibu nggak ngelawan itu bukan karena sabar, karena takut. Betul nggak? Sampai akhirnya entah gimana terusir. Tiba-tiba ibu berada di antara 2 tiang dan ibu gelar sajadah. Tiang itulah view. Tahu view kan? View spot, titik yang Ka'bah terlihat sangat indah. Tepat kelihatan pintu Ka'bah, Hajar Aswad, Multazam, dan di situ nampak makam Ibrahim tanpa ada yang mengganggu. Saat itu ibu berkata, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Itu apa namanya? Ridho. Kenapa? Karena setelah sabar naik ke syukur, lalu kemudian yang rentetan tadi hanya cara Allah. Seakan-akan ibu bapak seperti bola yang ditendang, pada akhirnya di tempat Allah hanya ingin menempatkan di tempat yang indah itu sebetulnya. Kenapa nggak dari awal aja? Kenapa nggak dari awal aja tiba-tiba di situ? Karena kalau sesuatu itu kita dapat tanpa ada perjuangan, biasa-biasa aja, nggak ada ceritanya. Tapi kalau pontang-panting babak belur, barulah ceritanya rame. Di mana? Di tempat makan. Betul? Nampaknya banyak yang ngalami. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lambaikan tangannya ke drone. Mohon maaf, drone-nya belum hidup.
salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, jangan lama-lama, ketiak basah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari cahaya hati. Mana cahaya hati? Masya Allah, inilah orang yang hatinya bercahaya. Cahaya hati. Bolehkah makan, minum, dan selfie saat tawaf? Pas lagi tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Hukum asalnya mubah, boleh, tapi tidak beradab, kurang sopan tata krama. Dia tidak termasuk yang membatalkan tawaf. Jadi kalau ada orang yang makan waktu sedang tawaf, makan sandwich satu, pas ditanya, kamu kenapa makan? Aku kena mah. Kalau saya nggak makan, asam lambungku kambuh, aku meninggal. Ya, makan. Yang kedua, minum. Pada saat tawaf dia minum, entah itu zam-zam atau bukan, maka tawafnya tidak batal. Tapi saya tidak melakukannya. Saya tidak pernah minum, saya tidak pernah makan waktu tawaf. Yang ketiga, selfie. Sebaiknya kalau bukan tim media nggak usah. Kalau mau ngambil foto setelah tawaf, sholat sunat tawaf, habis baca doa, disediakan waktu untuk foto. Jangan waktu sedang tawaf, karena kita sedang dalam ibadah. Jelas? 3. Setakat apa kewajiban kita taat kepada pemimpin? Ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul, ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, ta'ala kepada pemimpin. Syaratnya Pak Ustaz? Syaratnya baca ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? 1. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Syarat pemimpin yang pertama mesti amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Yang kedua, sifatnya adil. Kalau pemimpinmu amanah, pemimpinmu adil, maka kau wajib patuh dan taat. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Berikutnya travel Jasmine Tour. Mana Jasmine? Masya Allah. Ustadz Tamimi dari Gontor, arek-arek Surabaya. Pripun kapare panjenenganipun? Sae. Kenapa Rasulullah memilih hijrah ke Taif? Kenapa dia hijrahnya ke Taif? Sudah dicoba hijrah ke Habasyah. Habasyah itu dari Makkah turun ke Yaman, nyebrang ke Afrika, nama kampungnya Habasyah, sekarang disebut dengan Ethiopia. Tapi tempatnya terlalu jauh. Yang rombongan ke sana itu dipimpin sahabat Nabi, nama ketua rombongannya Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nama rajanya Raja Najasyi. Waktu Najasyi meninggal,
Nabi sholat ghaib karena jenazahnya nggak ada, ghaib nggak ada, maka Nabi sholat jenazah ghaib. Itulah asal usul kronologis sholat ghaib. Terlalu jauh pergi ke Ethiopia. Ustadz pernah ke Ethiopia? Pernah. Waktu ke Sudan naik pesawat Ethiopian Airlines, transitnya di Ethiopia. Lalu kemudian saat Nabi sedang berada di Makkah, maka Nabi pergi ke tempat yang subur, wortel, sayur, jeruk, tempatnya dingin, pegunungan, puncaknya kalau di Bogor itulah dia tempat namanya Taif, tempat sayur mayur, tempat bunga mawar. Berharap supaya orang Taif ini menyambut Nabi. Ternyata Nabi tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Orang Taif malah melempar Nabi pakai batu, pakai kayu, pakai tulang onta, sampai kakinya kena berdarah. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif itu dengan tanah. Nabi mengusap tapak kakinya, takut dia darah menetes. Seandainya saya yang dapat tawaran itu, ya Abdus Samad, kalau sampai darah kakimu menetes, ku hancurkan haters-hatersmu itu. Langsung saya injakkan ke tanah biar mati mereka semua. Ibu setuju? Berarti ceramah saya gagal hari ini. Baru aja kita ngaji sabar, ini ternyata ini mak-mak radikal semua. Taif, ternyata orang Taif tidak ada menerima. Lalu kemudian Nabi berdoa di Taif. Apa kata Nabi? Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku dihinakan manusia, anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan pelindung orang-orang lemah. Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a, tulang sulbi mereka, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah engkau dan tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Maka berkat doa itu keluarlah dari tulang sulbi mereka anak cucu orang Taif. Sekarang 100% masuk itulah Taif. Tapi orang Taif, Nabi pun pulang ke kota Makkah, dan kemudian dipilihkan tempat yang bagus. Itulah dia tempat hijrah kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Doa apa yang harus kita panjatkan di tanah suci agar Indonesia baik-baik saja? Ya Allah, jadikan Indonesia baik-baik saja. Udah gitu aja. Doa itu yang penting 4. Ingat baik-baik ya Bu, ingat ya Pak, doa itu yang penting 4. Bisa diikut sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup. Doa itu yang penting bahasa Arab yang 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu ya doa dengan bahasa kita sendiri. Saya sampai hari ini doa tetap pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jangan sampai jamaah ini kopernya terlalu penuh. Itu saya doakan. Yang sakit-sakit sembuhkan ya Allah.
Yang belum ketemu jodoh, temukan ya Allah. Banyak sekali yang belum menikah. Saya Pak, sampai hari ini masih berdoa pakai bahasa Melayu, pakai bahasa. Ibu, bapak terserah, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, mau orang Bugis, mau orang Banjar. Kira-kira kalau kita doa pakai bahasa Bugis, Allah ngerti atau enggak? Ngerti. Yang penting 4 tadi pakai bahasa Arab, ditutup di ujungnya sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan untuk Indonesia. Ya Allah, jangan lagi ada penjarahan, pajak jangan sampai naik ya Allah. Amin. Enggak ada yang amin kan? Berikutnya dari GSN, Grand Safa Nauli Medan. Mana GSN? Masya Allah. Berpisah-pisah GSN nih. Menyebar dia. Inilah hebatnya di hotel-hotel Saudi Arabia ini, Bu. Dia kalau waktu habis mic-nya mati sendiri. Apa tanda taubat? Apa tanda? Mic mati sampai 2 kali, itu kita mesti sabar. Itu kadang saya malas ceramah tentang sabar ini. Dia ujiannya langsung, Bu. Ini nggak tahu nanti di masjid tah gimana ini. Mudah-mudahan kita semua kuat insya Allah. Amin. Apa tanda taubat kita diterima? Nanti buka di tafsir Ibnu Katsir muqaddimah surat Inna anzalnahu fi lailatil. Allah rahasiakan 5. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat 1 titik doa mustajab malam Jumat. Tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuh. Gak ada yang tahu. Tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ada perubahan. Itu kayaknya ibu bapak itu umrohnya itu diterima Allah. Kenapa? Pulang dari umroh wajahnya putih, rupanya nggak pernah ke masjid. Makan tidur. Yang satu lagi ke masjid terus. Ke masjid berpanas-panasan, pulang kurus hitam. Lalu apa kata orang? Itu kayaknya umrohnya mardut. Tanda tidak bisa dilihat dari fisik. Ada perubahan. Itu dulu Pak Ustadz, bapak itu sebelum umroh ngamuk, pemarah. Sekarang setelah pulang umroh diam aja Pak Ustadz. Kenapa dia? Stroke. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit-sakit sembuh, sehat. Ya Syafi, wahai engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai engkau yang maha menyehatkan. Sembuhkan, sehatkan saudara-saudara kami ya Allah. Itu Pak Ustadz, ibu itu dulu sebelum umroh orangnya pelit. Kalau ada kotak sedekah 2.000 Pak Ustadz. Tapi setelah umroh Pak Ustadz, berapa? 2.500. Ada perubahan. Saya lihat ini jamaah ini sudah mulai ada perubahan. Kelihatannya itu nanti pada timbangan, baik timbangan koper maupun timbangan
Nyambung semua. Mudah-mudahan kita setelah pulang umroh ini, yang sebelumnya nggak ke masjid, sholatnya sayang meninggalkan sholat berjamaah ke masjid, insyaallah. Amin. Yang sebelumnya orangnya ngamuk-ngamuk, marah-marah, setelah pulang dari umroh ini orangnya sabar, nggak lagi marah-marah. Kenapa? Karena di sini sudah terlalu sering kena marah. Akhirnya dia tahu rasanya kena bentak dan kena marah. Apakah jika taubat diterima kita masih harus mempertanggungjawabkan semua dosa-dosa kita? Illalladzina amanu illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Syaratnya 3. Pertama, illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua dosa-dosanya dulu diganti Allah dengan hasanat yang baik-baik. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Jangan sampai tinggal sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Jangan sampai tinggal. Sholat taubat nggak kayak tahajud mesti malam. Masuk tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid sholat sunat taubat. Pagi, petang, siang, malam, sore, terserah. Sholat sunat taubat. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap-kilap buat dosa, thumma yatatahhar, mandi bersuci berwudu, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itulah dia salat sunat taubat. Thumma yastaghfirullah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Pulang kita dari umrah ini insyaallah bersih dari dosa-dosa insyaallah. Terakhir dari Faza Travel. Mana Faza Travel? Sudah pulang duluan. Itu tadi saya terlambat karena kami foto di luar, karena mereka mau langsung ke airport. Apa hukum salaman cipika-cipiki dengan keluarga angkat yang sangat akrab? Ini anakku perempuan. Siapa mahramnya? Yang laki-laki pertama ayahnya, terus yang selevel dengan ayahnya, kakak ayahnya, adik ayahnya, itu semua boleh dia salaman, boleh dia cipika-cipiki. Itu yang selevel dengan ayahnya. Yang kedua di atas ayahnya, siapa dia? Kakeknya dan ke atas kalau masih hidup. Yang ketiga adalah yang di bawah dia. Siapa di bawah dia? Anak dia, cucu dia. Lalu kemudian yang selevel dengan dia, siapa yang level dengan dia? Saudara kandungnya, yang laki-laki, abangnya, kakaknya, adiknya. Sekarang kita ulang. Anak kita perempuan. Ini penting bagi ibu. Ibu jelaskan nanti siapa mahram anak ibu. Anak kita perempuan. Siapa mahram dia? Yang pertama ayahnya, dan yang selevel dengan ayahnya, saudara ayahnya, kakak ayahnya, adik ayahnya, pamannya. Kalau di tempat saya uncle. Yang kedua ke atas ayahnya, kakeknya dan seterusnya. Yang ketiga adalah yang selevel dengan dia, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, saudara dia.
Yang keempat adalah yang ke bawah dia, anaknya, cucunya. 4 itulah yang mahram dia, yang boleh megang tangannya, ya anakku ya, yang boleh memegang dia, yang boleh menengok rambutnya. Selain daripada itu, selain dari 4 level tadi anakku, kalau ada yang memujimu, menyalamimu, yang mengatakan kamu cantik ya, dan dia tidak masuk 4 ini, berarti pastikan dia adalah buaya darat. Anak perempuan kita mesti diajarkan, itu Ustaz Somad, itu suuzon aja itu. Ini saudara angkat saya, sudah seperti saudara saya, sudah seperti abang saya, sudah macam kakak saya, sudah macam adik saya, sudah macam paman saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Bisa diingat? Kalau nggak bisa diingat, tonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah kaji kita siang ini, lengkap semuanya 1 jam. Di akhir majelis, jangan tinggalkan 10 zikir. Berapa zikir? Habis subuh dan habis maghrib. Kenapa habis subuh? Karena habis subuh awal hari. Kenapa habis maghrib? Karena habis maghrib awal malam. Yang 10 itu apa saja? Pertama istighfar, yang kedua al-fatihah, yang ketiga qul huwallah, yang keempat al-falaq, yang kelima an-nas, yang keenam awal al-baqarah, yang ketujuh ayat kursi, yang kedelapan akhir al-baqarah, yang kesembilan tahmid tahlil yang ke-10 solawat. Yang ada rekaman MP3-nya, hidupkan, kita baca sama-sama. Nanti tinggal didengar dan diikuti habis subuh dan habis maghrib, supaya hati kita menjadi hati yang sabar, hati yang syukur, dan hati yang ridho. 1. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 2. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Awal Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Akhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tahmid, tasbih, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terakhir salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa diingat bacaan kita setiap hari. Kalau suaminya sudah meninggal atau istrinya atau tetangganya atau orang lain, habis baca itu dihadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan saya tadi kepada almarhum almarhumah. Tapi kalau untuk ayah dan ibu tanpa diucapkan pun sudah otomatis sampai. Itu beda orang tua dengan orang lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Allahumma ta'awudhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah. Ya Allah, terimalah ibadah umrah kami ya Allah. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah wa dhunubana dhunuban maghfurah. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Wa tijaratina tijaratan lan tabur. Segala usaha kami usaha yang diberikan keberkahan. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami dapat lagi berhaji berumrah ke Baitullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi dari hadapan manusia dan di hadapanmu ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah.
yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum ada keturunan berikan zuriat keturunan soleh solihah penghafal Quran. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah negeri yang kami diami, kampung halaman kami negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.